Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Inilah unggahan video saya yang ke-104 dengan topik Yesus mati 2 kali. Yesus mati 2 kali. Posisi saya saat ini berada di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Jadi saya membuat rekaman video dengan fasilitas seadanya. Ada seorang hamba Tuhan senior, seorang doktor teologi, yang mengatakan atau mengajarkan kepada para domba gembalaannya di medsos bahwa Yesus mengalami kematian sebanyak 2 kali. Kematian yang pertama, kata beliau, adalah ketika Yesus mengosongkan dirinya sendiri di Filipi 2 ayat 7. Itu yang pertama. Yang kedua, mati disalib. Saya tidak mengerti cara berpikir hamba Tuhan ini. Bagaimana kalimat mengosongkan dirinya sendiri bisa diartikan mati? Jika kita baca Filipi 2 mulai dari ayat 5, ini adalah surat Rasul Paulus dan Timotius kepada jemaat Filipi yang berisi himbauan agar tokoh-tokoh di dalam jemaat Filipi itu, di dalam pergaulannya satu dengan yang lain, bersikap seperti Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai suatu milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus Kristus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi jemaat Filipi dihimbau agar saling merendahkan diri. Mari kita baca Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu, penjelasan saya, hai para tokoh jemaat di Filipi, dalam hidupmu bersama dengan para tokoh jemaat di Filipi yang lain, menaruhlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikirannya Yesus Kristus di pikiran kita, perasaannya di dadanya beliau, ya di dada kita juga. Pikiran dan perasaan yang bagaimana? Yaitu pikiran dan perasaan seperti berikut. Ayat 6. Yang walaupun Kristus Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi para tokoh jemaat Filipi, orang-orang kudus, para penilai jemaat, dan para diaken tidak menganggap status atau jabatan di dalam jemaat Filipi sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Saya orang kudus, saya tokoh. Ayat 7, melainkan seperti Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri. Hakikatnya Allah tidak dipertahankan dan mengambil rupa seorang hamba. Tetap ada, kealahannya ada, tapi dikesampingkan dan menjadi sama dengan manusia. Hakikat Yesus adalah Allah tidak dipertahankan saat ini, melainkan dikesampingkan. Kemudian beliau mengambil rupa dan bersikap, berpikiran dan berperasaan sebagai hamba. Bahasan ini saya tulis lebih dulu. Saya khawatir kalau langsung bisa salah bicara, seperti ya dokter itu. Jadi para orang kudus di Filipi, para penilik jemaat di Filipi, ini Filipi 2 ayat 1, para diaken
dan para tokoh di dalam hidup bersama di dalam jemaat mengosongkan dirinya masing-masing, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan jemaat biasa. Kalau diaken ya mengosongkan dirinya, mengesampingkan. Tetap ada jabatannya diaken ada, tetapi di dalam berinteraksi mengosongkan diri, mengesampingkan diakennya, mengesampingkan jabatan gembala, mengesampingkan sebagai tokoh orang suci, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan jemaat biasa, saling merendahkan diri supaya bisa melayani. Kalau diaken melayani enggak bisa. Yang melayani itu tugas hamba. Jadi hakikatnya tetap saja Tuhan Yesus, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Hakikatnya masih tetap gembala atau diaken atau tokoh di dalam jemaat, tetapi mengosongkan diri, mengambil rupa jemaat biasa, sehingga bisa melayani dengan kerendahan hati. Jadi Yesus Kristus mengosongkan dirinya sendiri bukan berarti mati, melainkan mengabaikan atau mengesampingkan status beliau sebagai Allah. Status beliau sebagai Allah dikesampingkan dulu selama di bumi, dan mengubah penampilan dan sikap beliau menjadi seorang hamba. Di mana? Ya antara lain menyebut diri beliau adalah anak manusia. Bukan aku Allah ya, sembahlah aku. Tidak. Beliau mengatakan anak manusia yang membahasakan dirinya. Cuci kakinya Petrus, murid-murid dicuci kakinya. Itu pekerjaan hamba. Memberi contoh bagaimana merendahkan diri, mengosongkan diri ya seperti itu, bukan terus mati. Sebab konteks daripada Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7 ini adalah konteks himbauan atau perintah dari Tuhan lewat Rasul Paulus supaya kita ini saling mengosongkan diri, artinya mengesampingkan status kita. Dan Tuhan Yesus sudah memberi contoh lebih dulu, bukan mati. Nanti berikutnya di ayat 8, beliau menjadi manusia dan di dalam keadaannya sebagai manusia beliau taat. Sudah memberi contoh, taatnya sampai kapan? Sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Yesus Kristus mengosongkan dirinya sendiri bukan berarti mati, melainkan mengabaikan atau mengesampingkan status beliau sebagai Allah dan mengubah penampilan dan sikapnya menjadi seorang hamba. Antara lain menyebut diri beliau sendiri sebagai anak manusia. Demikian juga tokoh-tokoh jemaat di Filipi diperintahkan atau dihimbau untuk mengabaikan, mengesampingkan status dan sikap mereka pada saat berinteraksi dengan sesama tokoh jemaat, tokoh dengan tokoh. Ini merendahkan diri. Nampaknya cantik. Nah, itulah. Nah, jadi demikian juga tokoh-tokoh jemaat Filipi dihimbau atau diperintahkan untuk mengabaikan, mengesampingkan status dan sikap mereka pada saat berinteraksi dengan sesama tokoh jemaat. Bukan mati. Bagaimana toh Pak Doktor? Ya saya tidak, sebetulnya dengan pertanyaan ini sebetulnya sudah protes. Bagaimana kok bisa dikatakan mati? Dengan tokoh sesama tokoh jemaat, tokoh dengan tokoh. Terlebih lagi dengan para jemaat biasa, tokoh dengan jemaat biasa. Jemaat biasa di sini. Jadi ini merendahkan diri, tokohnya merendahkan diri menjadi
seperti mengambil rupa seorang jemaat biasa. Ini artinya mengosongkan diri. Seperti Tuhan Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Tuhan menjadi manusia sudah rendah sekali. Lebih rendah lagi, beliau mengambil rupa seorang hamba. Hakikatnya tetap Allah, tapi rupanya saja. Rupanya saja. Ini pelajaran dari Tuhan Yesus. Saya sedang belajar ini sudah barangkali 20 tahun. Ya, belum 100 angkanya. Tapi sudah boleh. Belum 100, jatuh lagi. Lah memang singa jantan. Tapi sekarang singanya jadi singa sirkus. Bisa main sirkus. Kalau dilihat kodratnya memang singa jantan. Ya, jadi kalau berhadapan dengan para jemaat biasa, diaken atau gembala merendahkan diri, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang jemaat biasa dan mengambil sikap seorang hamba yang melayani. Sikapnya melayani. Kalau tetap bos, tetap gembala, tidak mau melayani. Nah, kenapa begitu? Tidak boleh begitu ya. Pak Bagio tidak boleh begitu. Aduh, kasihan. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5-7 ini tentunya berlaku pula bagi para doktor dan sarjana teologi, walaupun dari denominasi yang berbeda, di dalam hidup bersama dengan para doktor dan sarjana teologi yang lain. Doktor ini mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba terhadap ini. Ini juga mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba terhadap si dokter ini. Jadi saling merendahkan diri. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ya, saya tidak mau melebar ke sana. Tapi ini berlaku bagi para dokter. Jadi kalau dokter ini salah, kita menegurnya sebagai seorang hamba. Wah, bagaimana hamba menegur atasan? Bukan, bisa saja. Tidak seperti, ya begini. Bukan. Dengan pertanyaan, apa dasarnya Bapak? Kalau Bapak tidak punya dasar, Bapak tidak benar. Dasarnya mesti firman Tuhan. Baru bisa mengatakan bahwa mengosongkan diri ini artinya mati. Tidak ada ayat yang mendukung. Ya, mohon penjelasan. Itu menegur artinya. Tapi seorang hamba kepada atasan. Jadi bukan aksi adu dokter, adu kepandaian, kepiawaian. Walaupun kita lebih pandai atau lebih berpengalaman atau lebih banyak bahasa Ibrani, Yunani atau apa saja bahasa menguasai, tapi kita mengambil sikap seorang hamba, mengambil rupa seorang hamba. Tanya, bagaimana Pak? Kalau Bapak tidak bisa mempertanggungjawabkan ini, Bapak sedang salah mengarahkan jemaat. Domba-domba di medsos salah. Ya, dibilang menyesatkan. Tidak boleh ada kata, oh, dia dengan licik menipu. Tidak boleh. Masa hamba mau berkata kepada bosnya begitu? Ini bos. Ini mengambil rupa seorang hamba. Menegurnya dengan pertanyaan. Cukup pedis. Karena dokter ditegur dengan pertanyaan masih terasa. Saya aja orang awam merasa, Pak Bagio bagaimana, dasarnya apa ini? Tapi sampai sekarang belum ada yang tanya sama saya. Silakan menegur saya. Di dalam hidup bersama dengan para doktor dan sarjana teologi yang lain. Mari aplikasi ayat Filipi 2 ayat 5 dan sampai dengan 7 di tengah-tengah para sarjana teologi adalah sebagai berikut. Hendaklah kamu, hai para teologian, dalam hidupmu bersama dengan para teologian yang lain, tidak salah toh? Menaruh pikiran dan
perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini Kristus Yesus punya pikiran, di otaknya, dan perasaan di dalam hatinya. Tidak tahu di hati di mana, di dada perasaan. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikirannya Kristus ditaruh pikirannya para dokter, perasaannya Yesus ditaruh di dalam perasaannya para dokter. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa dokter teologi, ini pikiran dan perasaan itu bagaimana kah? Pikiran Yesus ditaruh pikiran kita, perasaan Yesus Kristus ditaruh di dalam perasaan kita. Bagaimana praktiknya? Yaitu ini, yang walaupun dalam rupa dokter teologi, rupanya dokter teologi, tidak menganggap gelar dokter teologi yang dimilikinya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Aku dokter ya. Nah, coba lihat ini ya, yang memberi komentar kepada berita ini, dokter yang salah mengatakan bahwa mengosongkan diri itu sama dengan mati ke satu. Mati kedua yaitu di kayu salib. Jadi nggak boleh menegur cara begitu. Kalau menurut ayat ini loh, kalau mau taat, kalau nggak mau taat nggak tahu. Saya kan orang awam, masa ngajar dokter. Tapi dalam hal praktek cocok. Saya bisa ditiru di dalam hal praktek firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa dokter teologi, tidak menganggap gelar dokter teologi yang dimilikinya itu, terus kata-katanya menyerang, walaupun benar, tapi rohnya itu tidak. Rohnya harus seorang hamba. Dengan begitu, tanya, loh Pak, kalau Bapak bisa begitu bagaimana sih? Kalau Bapak tidak bisa mempertanggungjawabkan dan mengeluarkan satu ayat firman Tuhan, sebab dasar kita adalah firman Tuhan, maka Bapak sedang membawa orang ke arah yang salah. Artinya ya tersesatlah orang, tersesatlah para gembalaan, domba gembalaan ini tersesat. Otomatis beliau kan juga mengerti, oh aku menyesatkan. Nah, tidak menganggap gelar dokter teologi yang dimilikinya sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak, pinggirkan walaupun dokter. 7, melainkan para dokter teologi itu hendaknya atau harusnya mengosongkan dirinya sendiri. Nah ini mengosongkan, bukan mati. Masa kita disuruh mati? Konteksnya ayat 5 sampai 7, 8 ini adalah soal sikap. Mengambil rupa dan bersikap. Pikiran, perasaan itu sikap. Melainkan para dokter teologi itu hendaknya atau haruslah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba. Artinya mengesampingkan doktornya, mengesampingkan profesornya, mengesampingkan sarjana teologinya. Dokter dengan dokter. Mengambil rupa seorang hamba terhadap para teologian yang lain. Walaupun salah, ditegur keras boleh, tetapi kita menegurnya sebagai seorang hamba. Ke atas bisa, kecuali Tuhan aja yang memang nggak bisa ditegur. Ditanyakan Tuhan bagaimanakah ini? Bisa. Firman Tuhan ini di Filipi 2 ayat 5 sampai 7 tentunya berlaku juga bagi para diaken, para gembala sidang di mana saja, dan bagi umat Kristen pada umumnya di dalam berinteraksi dengan sesama orang Kristen. Merendahkan diri. Bapak gereja di mana? Oh, di sini. Nah, kita sebagai diaken atau doktor atau sarjana teologi mengosongkan diri, mengesampingkan dulu. Jadi penampilannya manis. Penampilannya manis. Kalau kita dipertahankan, kamu kan bagio, orang awam kau itu bagio. Saya ini dokter. Mana kau? Iya tahu. Tapi menurut sini, menurut Filipi 2 ayat 5 ini kan kita percaya bahwa surat-suratnya Rasul Paulus itu kita terima sebagai firman Tuhan. Itu.
firman Tuhan ini. Harus seperti itu sikapnya. Oh ya, mari Pak Bagio. Mari saudara. Karena saksi kita, saksi yang memperhatikan iman kita itu seperti awan di sekeliling kita. Siapa itu? Non-Kristen. Yang mencela, menyesatkan. Nah itu. Kita dipegang anunya, kesalahan kita di dalam sikap menegur. Walaupun tegurannya benar. Sekiranya sampai di sini renungan bahasan kita tentang Yesus mati 2 kali. Tuhan Yesus memberkati. HP Japri saya, kalau ada komentar 0852 9898 1948. Kalau diberkati, tekan subscribe, tanda bell, tanda like, jempol yang ke atas, dan silakan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati.